Di Undang-Undang 1 tahun 2022 ya, di situ diamanatkan bahwa untuk pajak air tanah itu menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota. Yang dikecualikan dari pajak air tanah itu salah satunya adalah untuk kebutuhan dasar rumah tangga. Jadi kebutuhan dasar yang tadi yang disampaikan Pak Kepala Badan yang rata-rata 30 meter kubik per bulan tadi itu seharusnya tidak kena pajak. Kemarin di Bandung itu ada informasi dari salah satu profesor yang ada itu di rumahnya itu di perumahan dikenakan pajak air tanah. Padahal penggunaannya adalah untuk kebutuhan dasar rumah tangga biasa sehingga seharusnya tidak perlu kena pajak. Kemudian tadi ada pertanyaan dari mana Fortun tadi ya. Jadi nanti di Undang-Undang Sumber Daya Air itu juga di Undang-Undang 17 tahun 2019 nanti juga ada amanat untuk namanya biaya jasa pengelolaan sumber daya air. Dalam hal ini untuk Kementerian SDM adalah air tanah. Ini sedang kami godok juga aturannya. Jadi nanti kegiatan penggunaan air tanah yang untuk kebutuhan usaha, misalnya untuk AMBK, hotel dan seterusnya, selain kena pajak air tanah, nanti juga akan kena biaya jasa pengelolaan sumber daya air tanah. Jadi dalam Undang-Undang 17 itu diamanatkan bahwa biaya jasa pengelolaan sumber daya air tanah itu nanti sepenuhnya dikembalikan kepada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan konservasi air tanah. Bahwa implementasi terkait dengan perpajakan, ya. Kalau saya kira nanti di dalam implementasinya ini kita hanya bicara masalah teknis dulu. Jadi teknis bagaimana pengaturan, bagaimana bahwa Kementerian ESDM melalui Badan Geologi ini mempunyai tanggung jawab dan kewenangan di dalam pengelolaan air tanah. Air tanah, bukan air permukaan, bukan PAM, bukan air bersih yang lain. Jadi ini khusus air tanah. Jadi bagaimana pengaturan ini di situ, kemudian nanti kalau ada implementasi, ada perpajakan dan sebagainya, itu tentu saja nanti akan dibicarakan dengan daerah. Kalau kewenangannya itu sesuai dengan tadi bahwa kalau sesuai dengan Undang-Undang 17 2019 bahwa sebenarnya pembagian kewenangan itu pusat atau daerah itu tergantung dari WS atau wilayah sungai. Wilayah sungai di atas itu seperti apa. Nah, kalau itu bagian daerah untuk pengambilan perpajakannya, tentu saja air tanah yang ada di dalamnya itu nanti juga include pengaturan peradministrasiannya ada di situ, meskipun teknisnya ada di Badan Geologi, begitu ya. Jadi implementasinya nanti di Permen diatur sampai segitu. Mungkin nanti ditambahkan penjelasannya oleh teman-teman. Seperti itu Pak Mas ini dari Fortun. Kemudian tentang konservasi dana BPLHD ya. Berapa yang sudah diimplementasikan untuk sumur resapan dan sebagainya. Sebenarnya untuk akuifer terutama akuifer yang rusak, yang kita bicarakan rusak itu rata-rata adalah akuifer yang confined. Sedangkan untuk sumur resapan itu sebenarnya kita hanya berkonsentrasi pada unconfined atau mata air atau akuifer dangkal, sehingga diharapkan resapan itu bisa langsung dari sumber resapan masuk kepada ditampung di dalam akuifer yang di atas atau akuifer dangkal. Itu jadi mungkin sangat sedikit hubungannya dengan perbaikan akuifer rusak di dalam yang dalam gitu. Yang tadi saya lebih cenderung untuk adanya land subsidence itu karena pengambilan confined aquifer yang akan mempengaruhi tekanan pori yang ada di ini, tekanan yang akibat pengambilan itu. Jadi saya kira untuk yang unconfined aquifer itu lebih pas jika kita melihat teknologi yang dipakai adalah teknologi dengan salah satunya sumur resapan gitu. Saya kira itu untuk penjelasan dari teman Fortun Indonesia. Kemudian dari Detik mungkin nanti ditambahkan data-data gedung-gedung komersial ataupun data-data di perumahan mana, di wilayah mana, lokasi mana yang kita punya data yang 100 meter kubik per bulan itu. Tapi yang jelas begini Mbak dari Detik, bahwa yang kita atur ini adalah pemakaian yang juga berkelompok. Selama dia berkelompok kemudian
membutuhkan kebutuhan sehari-hari itu lebih dari 100 meter kubik, itulah yang harus berizin. Nah, izinnya nanti gimana, seperti apa? Diizinkan atau tidak? Ya kita izinkan, disetujui, tetapi dengan pengawasan, artinya dipasang meteran. Sebenarnya dalam 1 bulan nanti meterannya seperti apa? Kita awasi semuanya melalui itu. Setelah adanya izin, setelah adanya persetujuan, baru diinstal adanya meteran itu. Ya kira nanti ditambahkan ya kalau nanti saya penjelasannya kurang. Nah, dari itulah nanti bisa kita evaluasi. Saya kira pengaturan awal melalui Kepmen 291 yang kita batasi mulai 100 meter kubik ini adalah mencoba untuk mengatur awal. Nanti implementasinya setelah kita jalan seperti apa di lapangan, apakah implementable atau tidak, atau ini ada implikasinya terhadap aquifer yang kita mencoba untuk konservasi itu ada atau tidak, kita bisa sama-sama mengevaluasi. Tidak hanya kami sebagai regulator, sebagai bukan regulator ya, Badan Geologi itu sebagai pengkaji lah, menganalisis, mengkaji secara teknis, tapi juga memberikan usulan regulasi pengaturan itu apakah sudah bisa diimplementasikan atau kita tetap pada jumlah seperti itu. Nah, itu tidak harga mati saya kira ya. Jadi nanti mungkin Mas Taat atau Pak Budi, Mas Fahyudin bisa memberikan data-data itu khusus yang terkait pengambilan yang 100 meter kubik. Kemudian tadi dari El Sinta, saya kira sudah ada hal-hal yang sudah saya jelaskan itu, bahwa intervensi ESDM tidak sampai kepada PAM. PAM itu karena kita cenderung kepada air permukaan pengaturannya, sehingga kita tidak masuk ke sana. Hanya saja tadi bahwa pada prinsipnya selama air permukaan itu tidak bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, baru alternatif untuk pengambilan. Termasuk tadi bahwa kalau PAM itu belum sampai masuk ke dalam wilayah tertentu di situ, ya mau nggak mau pakai air tanah, tapi air tanahnya di unconfined aquifer atau air tanah yang dangkal. Mungkin seperti itu pengaturannya untuk gampang jadi untuk pengambilan yang seperti itu dengan jumlah yang jauh lebih kecil dibanding 100 meter kubik itu tidak perlu berizin. Misalnya biasanya dengan tadi 5 keluarga, tapi kalau sudah lebih dari 30 orang, nah seperti kos-kosan dan sebagainya, itu sudah usaha itu. Atau kelompok orang yang menggunakan lebih dari 100 meter, dia harus berizin. Nah, itu tadi hubungannya saya kira awalnya seperti itu, Pak ya, dari El Sinta ya. Kemudian itu juga hubungannya dengan tadi yang desalinasi, usaha desalinasi dari air laut yang sudah dilakukan Kemensos juga mungkin itu justru menguatkan dari pemerintah, peran pemerintah di bagian permukaan dan di bagian air tanah.